Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan sel. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, nanti kalian bisa membedakan sel prokariotik dengan sel eukariotik. Tujuan yang kedua adalah mendeskripsikan organel-organel penyusun sel dan fungsinya. Dan yang terakhir, tujuan yang akan kita capai selama pembelajaran kita hari ini adalah membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Oke anak-anak, kita akan masuk ke tujuan yang pertama untuk membedakan sel prokariotik dengan sel eukariotik. Kita akan melihat dulu yang namanya sel prokariotik. Sel prokariotik itu memiliki karakteristik yang pertama, dia tidak memiliki nukleus ataupun inti sel yang terdefinisi dengan baik. Maksudnya intinya itu tidak jelas karena menyebar di dalam sitoplasma, sehingga bisa dikatakan sel prokariot ini tidak memiliki membran inti. Jadi inti selnya itu tidak ada selaputnya, tidak ada membrannya. Kemudian yang kedua, ukurannya ini umumnya sangat kecil dibandingkan dengan eukariot. Dia berkisar antara 0,1 hingga 5 mikrometer. Kemudian tidak memiliki organel-organel yang dibatasi oleh membran seperti mitokondria ataupun kloroplas. Jadi organel mereka itu menyatu dengan intinya. Yang berikutnya lagi, dinding sel pada sel prokariot, terutama itu adalah bakteri, itu biasanya mengandung peptidoglikan. Kemudian dalam hal bereproduksi, reproduksi untuk sel prokariot itu adalah berlangsung secara aseksual melalui pembelahan biner. Pembelahan biner ini maksudnya adalah membelah langsung dari satu sel menjadi dua sel. Nah, ini adalah kriteria untuk sel prokariot sehingga nanti anak-anak kita bisa membedakan dengan sel eukariot. Nah, untuk sel eukariotnya bagaimana? Mari kita lihat untuk sel eukariotnya. Nah, ini untuk sel eukariot. Kita lihat sel eukariotnya. Nah, untuk sel eukariot berbeda dengan yang prokariot tadi. Nah, kalau eukariot dia memiliki nukleus yang dibatasi oleh membran nukleus. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, kalau eukariot itu tidak memiliki membran. Kalau di eukariot ini memiliki membran nukleus ataupun membran inti, di mana di dalamnya, di dalam intinya itu terdapat DNA yang mereka tersimpan dengan teratur. Kemudian ukurnya relatif besar. Nah, ukuran sel eukariot ini berkisar antara 10 hingga 100 mikrometer. Jadi bukan mili ya, mikro. Jadi sangat besar dibandingkan dengan yang prokariot tadi. Kemudian karakteristik berikutnya, sel eukariot ini memiliki berbagai organel yang memungkinkan pembagian tugas di dalam sel. Jadi organelnya banyak nanti anak-anak. Nanti kita bisa lihat apa saja organel-organelnya setelah ini. Kemudian dindingnya, kalau tadi peptiglikogen, kalau sel eukariot ini dinding selnya itu seperti pada tumbuhan dan jamur, karena yang memiliki tumbuhan dan jamur saja, hewan nggak punya. Nah, dinding selnya berupa selulosa ataupun berupa kitin. Nanti ada sebagian hewan yang juga memiliki kitin ya. Nah, kemudian reproduksinya, kalau tadi di prokariot itu bereproduksi dengan cara aseksual saja. Nah, kalau di eukariot ini dia bisa berkembang biak juga secara seksual, jadi tidak hanya aseksual. Jadi kedua cara bisa, secara seksual maupun aseksual. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana organel-organel yang ada di dalam sel eukariot. Baik, kita lihat. Kita mulai dulu dengan yang
sel hewannya. Nah, ini adalah gambaran sel eukariot. Ini kita lihat bagian G ini memiliki dinding, memiliki membran sehingga terlihat jelas intinya. Nah, organelnya yang mana? Organelnya itu adalah bagian-bagian yang di luar inti sel ini. Nah, inilah organel-organelnya. Nah, sesuai dengan yang ditunjuk, inilah nama-namanya. Bagian A ini walaupun paling luar, karena ini pada hewan, dia tidak bisa kita bilang dinding. Ini adalah selaput, jadi hanya berupa selaput, sehingga nanti memungkinkan bentuk sel hewan ini mungkin berubah-ubah ya, nggak seperti ini saja. Jadi yang A ini adalah membran sel. Nanti kita akan bahas apa fungsinya itu pada slide berikutnya. Bagian B ini namanya retikulum endoplasma. Bagian C mitokondria ditandai dengan adanya garis zigzag di dalam organelnya. D ini adalah badan Golgi, kemudian yang bulat ada titik-titik kecil supaya nanti mudah mengingat. Ini adalah lisosom, kemudian yang ada macam pipa-pipa, pipa ini ada dua ya, seperti ikatan pipa. Ini adalah sentrosom, kemudian yang ini tadi G sudah Ibu sebutkan di awal, ini adalah inti selnya atau nukleus. Nah, bagaimana untuk yang eukariotnya pada sel tumbuhan? Mari kita lihat ini. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini dia bagian-bagian sel tumbuhan. Nah, bagian di dalamnya ada yang sama dengan hewan, ada juga yang berbeda. Kemudian kita lihat bentuknya juga berbeda karena dia sudah memiliki struktur yang lain. Apa struktur yang berbeda ini? Nah, ini yang paling luar kalau tumbuhan ini punya bagian B ini anak-anak ya. Nah, yang B ini apa? Yang B ini adalah dinding sel. Kemudian A itu vakuola, ini ruangan besar, ruangan ini besar ya. Nanti fungsinya juga kita bahas untuk berikutnya. Nah, ini namanya vakuola. Kemudian bagian B sudah tadi, yang C ini C. C ini retikulum seperti pada hewan tadi juga ada nih yang dekat dengan inti sel warnanya coklat ini. Nah, ini di dalam yang coklat ini ada bintik-bintik hitam kecil nih banyak nih anak-anak nih. Nih, bintik-bintik kecil ini namanya ribosom. Nah, ribosom, oh Ibu lupa nuliskan ya. Nah, ini ribosom. Kemudian bagian D, ini inti selnya bagian D. Yang E masih sama tadi masih ingat kan? Ini namanya mitokondria. Dan yang F itu bulat lonjong juga tetapi bagian dalamnya berbeda dengan yang E. Kalau yang E itu garis-garis zigzag, kalau ini garis melintang. Kemudian kadang-kadang ada titik-titiknya juga. Nah, bagian F ini kita namakan dengan plastida. Nah, sekarang kita akan membahas apa fungsi dari organel-organel yang sudah kita bahas tadi. Fungsinya kita lihat ya anak-anak. Ini fungsi dari organel-organel sel. Nah, secara ringkas fungsinya seperti ini. Ada yang namanya mitokondria itu menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi energinya dalam bentuk ATP. Kemudian nukleus, inti selnya tadi. Nah, nukleus ini ibaratnya pejabat tinggi yang mengendalikan suatu pemerintahan. Jadi nukleus ini sebagai pusat pengendali sel. Jadi dia yang mengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Ribosom yang tadi yang Ibu bilang titik-titik hitam di sekitar retikulum endoplasma itu bertugas mensintesa protein. Kemudian retikulum endoplasmanya sendiri, selain dia mensintesa protein, dia juga mampu mensintesa lemak, juga mendeteksi kimia, zat-zat kimia. Yang berikutnya badan Golgi berperan dalam pengeluaran zat dan lisosom sendiri tadi yang bintik-bintik bulat hitam dalamnya bintik-bintik itu berperan dalam proses pencernaan intraseluler. Jadi pencernaan di luar sel ya nak ya. Untuk berikutnya fungsi bagian-bagian yang berikutnya adalah vakuola. Vakuola tempat yang kosong tadi ada pada tumbuhan, itu fungsinya untuk menyimpan
makanan. Kemudian sitoplasma itu adalah berupa cairan. Nah, cairan sel ini tempat aktivitas organel sel. Jadi organel sel itu beraktivitasnya di sitoplasma. Nah, seperti itu. Nah, kalau anak-anak tempat aktivitasnya di mana? Oh, di sekolah misalnya seperti itu. Jadi sitoplasma ini adalah suatu wadah, suatu tempat di mana semua organel sel itu beraktivitas. Ada yang misalnya tadi menghasilkan energi, mensintesa protein, ada pengeluaran zat dan sebagainya. Nah, itu semua berlangsung di sitoplasma. Kemudian membran sel, ini membran sel ini kalau di sekolah kita ini ibaratnya Pak Satpam. Nah, jadi yang mengatur keluar masuknya tamu. Lah, kalau di sel berarti yang mengatur keluar masuknya zat. Siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar. Nah, ini tugas dari membran sel. Nah, ini pada tumbuhan maupun hewan ini ada ya, Nak. Kemudian peroksisom. Peroksisom ini sebagai alat detoksifikasi sel. Jadi untuk pengeluaran zat-zat sisa. Nah, ini adalah peroksisom. Yang berbeda dengan si badan Golgi tadi ya. Kemudian kloroplas. Kloroplas itu bertanggung jawab dalam proses fotosintesis. Nah, ini anak-anak karena dia hanya bertanggung jawab dalam proses fotosintesis. Nah, ini di tumbuhannya ada di tumbuhan karena hewan nggak bisa berfotosintesis, maka nanti ini tidak ada atau tidak dijumpai di tumbuhan. Kemudian yang berikutnya adalah dinding sel berperan sebagai pelindung bagian-bagian sel dan ini juga hanya terdapat pada sel tumbuhan. Selain dia pelindung, ini juga lah yang memberi bentuk sel pada tumbuhan. Nah, yang terakhir kita akan membahas perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Setelah kita tadi belajar sel hewan itu bagaimana, sel tumbuhan itu bagaimana, sekarang kita bisa simpulkan inilah perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Pada sel hewan, ini ada beberapa yang tidak dia miliki. Yang pertama apa nih? Dinding sel, plastida, vakuola. Nah, ini tidak dijumpai di sel hewan. Nah, ini hanya dijumpai pada sel tumbuhan. Sementara yang ada di sel hewan itu apa? Lisosom sama sentriol. Nah, kalau di hewan itu ada lisosom dan sentriol, nah di tumbuhan itu tidak ada. Jadi tumbuhan tidak memiliki dua organel ini. Nah, inilah perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, bagaimana anak-anak pertemuan kita hari ini? Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa.